Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an banyak dijumpai ayat yang menjelaskan tentang surga dan para calon penghuninya. Para calon penghuni surga adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan balasan surga atas ketaatan yang dilakukan selama di dunia. Selain itu, para calon penghuni surga tidak hanya dari kalangan manusia yang beriman saja, namun juga dari jenis hewan. Nah, hewan apa sih yang telah dipastikan menjadi penghuni surga? Berikut ini adalah 10 hewan yang dijamin masuk surga. Namun, sebelum kita lanjut, buat kamu yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Yang pertama adalah unta Nabi Muhammad SAW, merupakan hewan yang dijamin Allah masuk ke dalam surga. Unta Rasulullah SAW ini merupakan kendaraan yang digunakan beliau untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Unta tersebut juga digunakan sebagai petunjuk di mana Rasulullah SAW akan tinggal di Madinah. Unta ini pun berhenti di sebuah rumah milik sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Di rumah inilah Rasulullah SAW menghabiskan hidupnya sampai akhir hayat. Yang kedua, semut Nabi Sulaiman alaihissalam. Hewan selanjutnya yang juga pasti masuk ke dalam surga adalah semutnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti yang diketahui, beliau adalah nabi yang bisa berbicara pada binatang. Salah satunya adalah semut. Semut ini pernah membuat Nabi Sulaiman kagum saat bertanya padanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan beliau mengenai rezeki. Wahai semut, apakah engkau yakin ada makanan cukup untuk kamu? Semut pun menjawab, rezeki di tangan Allah. Aku percaya rezeki di tangan Allah. Aku yakin di atas batu kering di padang pasir yang tandus ada rezeki untukku. Kisah lainnya tentang semut dan Nabi Sulaiman juga bisa kita temukan dalam surah An-Naml ayat 17-19. Yang ketiga, burung hudhud Ratu Bilqis. Ratu Bilqis adalah seorang ratu yang memerintah negeri Sabah yang beribu kota di Marib, letaknya di dekat dengan kota San'a, ibu kota Yaman sekarang. Dulu Nabi Sulaiman pernah menjadikan burung hudhud sebagai kurir untuk mengantarkan suratnya ke Ratu Bilqis untuk mengajaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dapat kita lihat di dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 20-31. 4. Ikan paus Nabi Yunus. Ikan paus Nabi Yunus dijamin akan masuk surga. Ia adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpanginya kelebihan muatan. Setelah menelannya, lalu Allah memerintahkan paus tersebut untuk memuntahkannya kembali ke daerah yang tandus. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 139-148. Yang kelima adalah anak sapi Nabi Ibrahim. Hewan kelima yang pasti masuk surga adalah anak sapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sapi tersebut hendak dihidangkan kepada tamu Nabi Ibrahim, yakni para malaikat yang membawa kabar kelahiran anak bagi Nabi Ibrahim yang bernama Ishak, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 24-30. Yang keenam, kambing Nabi Ismail. Kambing Nabi Ismail alaihissalam juga dijamin masuk surga. Kambingnya itu dijadikan sebagai pengganti dirinya saat ingin disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah Allah. Karena keikhlasan serta kepatuhan Nabi Ismail kepada Allah, maka pada saat Ismail yang hendak disembelih tersebut berubah menjadi seekor kambing yang gemuk lagi sehat.
Malaikat pun menyelamatkan Ismail dari penyembelihan tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah dramatis ini tercantum dengan jelas dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Peristiwa inilah yang juga menjadi dasar disyariatkan kurban yang dilakukan pada setiap hari raya haji. Yang ketujuh, sapi Nabi Musa. Maksud dari sapi Nabi Musa itu bukan berarti sapinya milik Nabi Musa. Namun, sapi tersebut hidup di zaman Nabi Musa. Ketika itu ada seorang Bani Israel yang meninggal dunia. Mereka ingin mengetahui siapakah pembunuh orang tersebut. Lalu datanglah Bani Israel kepada Nabi Musa untuk meminta petunjuk Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka supaya menyembelih seekor sapi betina milik seorang yatim dan pukulkan kepada mayat tersebut. Lalu hiduplah orang mati itu dalam sekejap untuk mengabarkan siapakah pembunuhnya. Sebenarnya kisah ini juga diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 68 sampai 73. Yang kedelapan adalah keledai Nabi Uzair. Nabi Uzair alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel. Dikisahkan di saat beliau sedang melintas di sebuah negeri yang porak-poranda. Ia berhenti beristirahat sambil merenungkan mengapa kondisi itu bisa terjadi, padahal sebelumnya ramai. Di saat beristirahat, beliau tertidur selama 100 tahun yang ditemani oleh keledainya. Ketika terbangun, kondisi desanya sudah berubah dan di pinggirnya terdapat tulang belulang seekor keledai yang ternyata itu adalah keledainya yang setia menunggunya. Kisah tentang keledai milik Nabi Uzair alaihissalam ini juga terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 259. Yang kesembilan adalah anjing Ashabul Kahfi. Anjingnya yang dijanjikan masuk ke dalam surga adalah milik Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan sosok-sosok pemuda tangguh yang menjaga keimanan mereka dari raja kafir. Demi menyelamatkan iman mereka, mereka rela mengasingkan diri dan bersembunyi di dalam gua. Pemuda-pemuda tersebut ditemani oleh seekor anjing yang setia. Karena merasa terlalu lelah, akhirnya mereka semua tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Kisah para sahabat ini dapat ditemukan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 9 sampai 22. Yang ke-10 adalah unta Nabi Saleh. Hewan terakhir yang dipastikan masuk surga adalah untanya Nabi Saleh alaihissalam. Unta ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Saleh alaihissalam. Namun, unta ini dibunuh oleh kaumnya yang bernama Tsamud. Oleh karena hal tersebut, maka Allah memberikan azab berupa dihancurkannya kaum Tsamud tersebut dan tidak ada satupun yang tersisa di muka bumi ini. Kisah mengenai unta Nabi Uzair alaihissalam ini dapat dilihat dalam Al-Quran surat Hud ayat 64 sampai 68. Nah, itulah 10 hewan yang dijamin masuk surga. Keistimewaan yang dimiliki 10 hewan tersebut adalah kepatuhan mereka kepada Tuhannya dan turut membantu dalam menegakkan agama tauhid di muka bumi ini. Karena itulah Allah mengistimewakan mereka dibandingkan dengan hewan lainnya dengan balasan berupa surga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.